Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran bahasa Inggris. Kali ini saya akan membahas kembali tentang contoh-contoh cause and effect relationship. Silakan kalian simak ya. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, ada beberapa kata yang digunakan dalam hubungan sebab akibat ini. Nanti saya akan membaginya menjadi dua. Yang pertama, kata-kata yang diikuti oleh sebab dari sesuatu hal, dan yang kedua, kata-kata yang diikuti oleh akibat dari suatu hal. Yang pertama, kata-kata yang diikuti oleh penyebab suatu hal, yaitu ada kata because of, as a result of, on account of, due to, thanks to, because, as, since, and so that. Dan kata-kata ini saya bagi kembali menjadi dua, seperti yang bisa kalian lihat, ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna ungu. Kita bagi karena perbedaan pada struktur kalimatnya. Sentence structure, struktur kalimat. Yang pertama ada because of, as a result of, on account of, due to, and thanks to. Nanti diikuti oleh noun or noun phrase, kata benda atau frase kata benda. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa lihat pada contoh-contohnya. Examples, contoh-contoh. Contoh yang pertama, we are late because of the traffic. Because of diikuti oleh penyebab, yaitu the traffic. Kami terlambat karena macet. Macet di sini yang menjadi penyebab kami terlambat. Saya kasih tanda merah atau mengganti warnanya menjadi merah untuk membedakan kalau traffic ini merupakan kata benda, jadi bukan kalimat. Yang kedua, the flood came as a result of the heavy rains. Banjir datang sebagai akibat dari hujan yang deras. Setelah kata as a result of diikuti oleh penyebab. Jadi di sini hujan yang deras menjadi penyebab banjir. Dan kata the heavy rains itu merupakan noun phrase. Ya, jadi tadi as a result of diikuti oleh noun phrase, bukan kalimat. Kalau kalimat itu ada subjek, predikat, dan objeknya, tapi di sini tidak ada subjek ataupun predikat dan juga objeknya. Contoh yang ketiga, the president declined to deliver the speech himself on account of a sore throat. Ya, di sini kalian bisa melihat on account of diikuti oleh a sore throat yang menjadi penyebab suatu hal dan merupakan noun phrase, frase kata benda, bukan kalimat. Contoh selanjutnya ada Satria was absent due to his illness. Due to diikuti oleh his illness yang merupakan noun phrase atau kata benda, bukan kalimat ya, nggak ada SPO-nya, dan merupakan penyebab dari Satria tidak berangkat. Contoh selanjutnya ada thanks to his hard work, he becomes to a successful businessman in automotive.
Setelah kata thanks to diikuti oleh kata his hard work yang merupakan noun phrase, bukan kalimat. Ya, karena dibatasi dengan koma. Kalau setelah koma itu baru kalimat utuh. Ya, jadi sampai di sini sudah mulai ada kejelasan ya. Oke, baik. Selanjutnya, sentence structure dari because, as, since, dan so that. Struktur kalimat dari kata because, as, since, dan so that yaitu diikuti oleh kalimat utuh yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian lihat pada contoh-contohnya. Examples, contoh-contoh. Maggie failed in his interview test because he was so nervous. Maggie gagal di tes wawancaranya karena dia sangat nervous. Setelah kata because diikuti oleh penyebab suatu hal, dan di sini kita tulis kalimat utuh. Ada he sebagai subjek, was predikat, and so nervous sebagai keterangan. Contoh berikutnya. As she saw her father, she suddenly smiling. Karena dia melihat ayahnya, dia tiba-tiba tersenyum. Setelah kata as diikuti oleh penyebab. Ya, dan di sini merupakan kalimat utuh. Ada she sebagai subjek, saw sebagai predikat, dan her father sebagai objek. Selanjutnya, the police arrested him since he robbed in the bank. Setelah kata since, itu juga diikuti oleh kalimat yang utuh. He sebagai subjek, robbed predikat, dan in the bank sebagai keterangan. Yang contoh berikutnya, she did it so that you realize your fault. Dia melakukannya agar kamu menyadari kesalahanmu. Setelah kata so that diikuti oleh kalimat utuh, dan kalimat ini merupakan penyebab suatu hal. You merupakan predikat, realize, you merupakan subjek, realize merupakan predikat, dan your fault merupakan objek. Kata-kata selanjutnya yang digunakan dalam kalimat sebab akibat ini yaitu ada as a result, consequently, hence, for this reason, so, therefore, thus, in order to. Ya, jadi kata-kata ini diikuti oleh efek atau akibatnya. Akibat dari sesuatu hal. Untuk kata-kata ini diikuti oleh kalimat semua ya. Kita bisa lihat pada contoh-contohnya. Examples. Teddy always saves all his earnings. As a result, he can buy a luxurious apartment. Teddy selalu menyimpan semua penghasilannya. Sebagai hasilnya, dia bisa membeli sebuah apartemen mewah. Ya, jadi setelah kata as a result diikuti oleh akibat dari suatu hal, yaitu bisa membeli apartemen mewah. Contoh yang kedua, he didn't study. Consequently, he got the bad scores. Dia tidak belajar, maka konsekuensinya dia mendapat nilai yang jelek. Jadi setelah kata consequently diikuti oleh efek atau akibat. Ya, akibat dari dia tidak belajar. Dan contoh-contoh yang lainnya bisa kalian lihat sendiri ya.
Dan yang terakhir ada kata if diikuti oleh then, yang artinya jika bla 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 maka. Polanya yaitu if diikuti kalimat sebab, lalu koma, dan then diikuti oleh kalimat akibat. Contohnya, if the school was cancelled, then we went to the bookstore. Jika sekolah diliburkan, maka kita pergi ke toko buku. Ya, jadi di sini if diikuti oleh penyebab yaitu sekolah diliburkan, dan setelah then diikuti oleh akibatnya yaitu pergi ke toko buku. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari contoh-contoh dan struktur kalimat cause and effect relationship. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.